Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Kejadian, pelajaran ketiga, Kain dan warisannya. Rabu, 13 April, Hukuman Kain. Bacalah Kejadian 4 ayat 9 sampai 16. Mengapakah Tuhan menanyakan pertanyaan itu? Di mana Habel adikmu itu? Apakah hubungan antara dosa Kain serta dia menjadi pelarian dan pengembara di bumi? Pertanyaan Allah kepada Kain menggemakan pertanyaannya kepada Adam di Eden. Di manakah engkau? Gema ini menunjukkan hubungan antara dosa di Eden dan dosa sekarang ini. Dosa Kain adalah hasil dari dosa yang pertama, atau dosa Adam. Kain tidak akan mengakui dosanya. Dia menyangkalnya, sesuatu yang tidak dilakukan Adam, meskipun Adam mencoba menyalahkan orang lain. Kain sebaliknya, secara terbuka menentang Tuhan, yang tidak menyia-nyiakan waktu untuk mengonfrontasi Kain dengan kejahatannya. Ketika Tuhan menanyakan pertanyaan ketiga, apakah yang telah kau perbuat ini? Dia bahkan tidak menunggu jawaban. Dia mengingatkan Kain bahwa dia tahu segalanya, karena suara darah Habel telah mencapainya dari tanah. Sebuah gambaran yang menandakan bahwa Tuhan tahu tentang pembunuhan itu dan akan menanggapinya. Habel ada di tanah, hubungan langsung kembali kepada kejatuhan dan apa yang Tuhan katakan akan terjadi pada Adam. Bacalah Kejadian 4 ayat 14. Apakah pentingnya perkataan Kain bahwa aku akan tersembunyi dari hadapanmu? Karena darah Habel dicurahkan ke tanah, maka tanah itu sekarang dikutuk lagi. Akibatnya, Kain dikutuk menjadi pengungsi, jauh dari Tuhan. Hanya ketika Kain mendengar kalimat Tuhan, dia mengakui signifikasi kehadiran Tuhan. Karena tanpa itu, dia takut akan hidupnya sendiri. Bahkan setelah Kain melakukan pembunuhan berdarah dingin terhadap saudaranya dan pembangkangannya di hadapannya, Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan meskipun Kain pergi dari hadapan Tuhan, Tuhan masih memberinya semacam perlindungan. Seperti apa tanda itu? Kita belum diberitahu, tetapi apapun itu datang hanya karena anugerah Tuhan kepadanya. Tersembunyi dari hadapanmu. Apakah yang tersembunyi dari hadapan Tuhan? Sungguh situasi yang tragis bagi siapapun. Apakah satu-satunya cara agar kita sebagai orang berdosa dapat menghindari situasi itu? Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Mari kita lanjutkan untuk melihat di dalam Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Apakah kita masih ingat pelajaran kita kemarin membahas bagaimana cara Kain memperlakukan akan adiknya itu di ayatnya yang ke-8. Kain memukul Habel lalu membunuh dia. Ini merupakan akibat dari amarah, kecemburuan yang tidak bisa tertahankan lagi oleh karena persembahan Habel diterima sedangkan persembahan Kain tidak. Dan pada ayatnya yang ke-9 Allah bertanya, di mana Habel? Lalu apa jawab Kain? Dosa yang satu diikuti dengan dosa yang lain. Jawabnya adalah, aku tidak tahu. Ia berdusta. Lalu dia tambahkan lagi, apakah aku penjaga adikku? Lalu ayatnya yang ke-10, firman Tuhan mengatakan, apa yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Apakah maksudnya bahwa darah adikmu berteriak kepadaku dari tanah? Apakah darahnya yang berteriak-teriak? Ini merupakan gambaran bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Dan ini menyatakan bahwa Allah tahu Habel telah dibunuh oleh Kain. Lalu kenapa Allah bertanya kalau demikian? Allah bertanya, prinsipnya sama seperti dengan ketika manusia pertama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Ia datang, lalu ia bertanya pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya tidak memerlukan jawabannya. Pertanyaan yang ditanyakan oleh Tuhan ini adalah untuk menegur, untuk menginsyafkan akan Adam dan Hawa maupun Kain pada waktu itu, untuk supaya mereka mengetahui bahwa mereka telah salah, mereka sadar dari setiap kesalahannya, dan pada akhirnya mereka akan bertobat. Tetapi berbeda dengan respon dari Kain. Dia terus membenarkan akan dirinya sendiri, dan pada akhirnya di ayatnya yang ke-11, maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Dengan kata lain, Kain dikutuk oleh karena perbuatannya. Sampai pada saat ini ada begitu banyak umat manusia yang mengambil jalan sama seperti dengan Kain.
Ialah oleh karena tersulut dengan emosi, kebencian, iri hati, ataupun cemburu, maka yang dilakukan adalah tega melakukan tindakan yang keji, yaitu menghabiskan nyawa orang lain tanpa memikirkan resiko atau akibatnya yang akan diterima setelah melakukan akan tindakan tersebut. Itulah sebabnya pada saat ini penting sekali untuk setiap orang saudara dan saya memiliki penguasaan diri. Jika tidak, maka dosa sudah mengintip di depan pintu. Belajar dari kehidupan Kain. Ia telah melakukan kejahatan, ia tidak datang meminta ampun kepada Tuhan. Tuhan mencarinya, tetapi justru dia membenarkan dirinya sendiri. Dan pada akhirnya ia harus menanggung resikonya. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan tetap menunjukkan belas kasihan kepadanya. Dan meskipun Kain pergi dari hadapan Tuhan, Tuhan masih memberinya semacam perlindungan. Begitu baiknya Tuhan di dalam kehidupan Kain, demikian pula bagi kita. Begitu baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya ketika kita sudah jatuh ke dalam kesalahan-kesalahan kita, mari kita datang kepada Tuhan, meminta ampun, dan mengizinkan Tuhan memurnikan kehidupan kita untuk kita terus setia kepadanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami terus sadar dari setiap kesalahan kami. Kami datang memasrahkan setiap kehidupan kami kepada Tuhan dan mengizinkan Tuhan untuk mengontrol akan kehidupan kami untuk terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.